Sebuah truk mengangkut ribuan ular untuk dimusnahkan. Di dalam truk, seekor ular terlindas, namun belum mati. Mereka memasukkan ular-ular ke dalam lubang anjir. Ularnya banyak banget, teriak seseorang. Di laboratorium, eksperimen genetik dilakukan pada ular tersebut. Namun, permasalahan muncul ketika satu ular mengalami perubahan genetik signifikan. Pintu laboratorium dibuka, dan sesosok kepala hewan aneh muncul. Pria donatur terkejut melihat hasil eksperimen tersebut. Pria itu marah karena hasilnya tidak sesuai harapannya. Ia memerintahkan anak buahnya memusnahkan semua ular, termasuk ular besar itu. Tombol ditekan, dan obat bius disuntikkan. Namun, obat bius itu justru membuat ular semakin marah. Api pun gagal membakarnya. Ular itu mengirim sinyal ke ular lain untuk menyerang manusia. Sebuah eksperimen gagal. Seekor ular melompat keluar dari tabungnya dan menyerang prajurit. Ular itu menyerang dengan mengincar bagian kepala manusia. Sementara itu, di lapangan, tentara kewalahan membasmi ribuan ular yang menyerang. Beberapa tentara tumbang kena serangan ular. Ular-ular ini ngamuk karena induk mereka menjadi korban eksperimen. Satu kompi tentara terpaksa mundur. Ketika bantuan helikopter datang, seekor ular besar menyerang salah satu helikopter hingga meledak. Ribuan ular bergerak ke suatu tempat, menginvasi mana-mana. Dari bawah tanah hingga atas pohon. Serangan ular ini tak kunjung reda. Dua gadis terpaksa kabur dari ular monster yang mengejar tangki milik tentara. Bahkan ular kecil pun masuk ke dalam mobil karena supirnya tumbang, membuat mobil jatuh ke jurang. Dua cewek ini masih berusaha mencari jalan keluar. Anjir, emang gak digigit nyamuk ini, kata salah satu gadis melihat temannya yang mengenakan tank top. Hampir saja seorang wanita menjadi korban serangan ular. Untunglah, temannya sigap menendang ular itu. Mereka sudah dikepung oleh ular di hutan. Mereka bertahan sebisanya karena ular semakin banyak. Mereka harus segera keluar dari hutan untuk selamat. Tiba-tiba, ular monster menyerang. Salah satu wanita terpental dan terkena ranting kayu tajam. Ular itu bingung, mau memakan yang mana dulu. Melihat ular akan memakan temannya, wanita itu melompat dan menghujamkan pisau ke punggung ular. Namun, dia justru kena lilitan ular monster. Tapi, ular monster itu melepaskannya. Sedangkan temannya telah tiada. Kini, wanita itu tinggal sendirian. Dia sempat berpikir ular monster telah pergi. Namun, ternyata ular itu ada di atasnya. Ia pun kena lilit lagi, dan kali ini benar-benar jadi santapan ular monster. Ular monster itu memangsa seorang wanita petugas laboratorium. Sementara itu, para tentara mencoba kabur dari pulau tersebut. Dua tentara berhasil selamat dengan menaiki perahu mesin. Mereka pergi menjauh dari pulau yang dipenuhi ular-ular hasil eksperimen genetika. Mereka pikir akan selamat, namun ular monster itu telah mengikuti mereka. Tak jauh dari pulau, ada kapal pesiar yang mengadakan pesta anak-anak muda liburan. Mereka tidak menyadari ancaman yang menanti. Jarak mereka dengan ular sangat dekat. Ular monster sudah ada di bawah kapal. Sementara ular kecil masuk dan meneror penumpang. Orang-orang berlari panik karena syok melihat banyak ular di kapal. Satu persatu, penumpang tumbang kena gigitan ular. Di dalam dek kapal pun sudah dihebohkan serangan ular tersibet. Kebayang nggak, sob, kalau kalian lagi pesta, tapi diserbu ribuan ular? Pasti panik kan? Ribuan ular naik dari dinding kapal. Dua orang belum tahu apa yang terjadi. Orang-orang berlarian, menghindari ular. Sumpah. So, ular sebanyak ini. Nggak ada tempat lagi untuk sembunyi, teriak seseorang. Seorang anak kecil menangis ketakutan. Untunglah, seorang pria menyelamatkannya. Namun, teknisi kapal menjadi korban. Ular menggigit kepalanya, membuatnya meninggal seketika. Di ruangan lain, pria bernama Zhou memerintahkan semua orang meninggalkan ruangan. Orang-orang pun berlari tunggang langgang. Seekor ular besar muncul di depan Zhou. Beberapa orang mencoba bersembunyi di ruang menonton, tapi ular-ular sudah menyerang. Situasi menjadi gempar, kapal pun oleng. Seorang bapak tua terpaksa melewati koridor penuh ular untuk menyelamatkan anaknya. Seorang gadis digigit ular dan diseretnya hingga terpisah dari rombongan. Zhou melarang pacarnya mengejar karena hal itu akan sia-sia. Seorang bos narkoba ingin selamat sendirian. Ia tak mengizinkan orang lain masuk ke ruangan yang dia pikir aman. Namun, ruangan itu sudah dipenuhi ular-ular pembunuh. Kondisi orang-orang terpojok, menanti seekor ular besar. Ular itu maju perlahan. Zhou mengarahkan yang lainnya ke ruangan sebelah. Ruangan kendali mesin kapal. Ternyata, ular itu ada di atas mereka. Zhou lengah,
Ular sudah dekat. Ia menahan mulut Fungal. Karena ular itu tidak bisa melihat, hanya mendeteksi suara. Orang-orang menahan nafas, berharap tidak terdeteksi. Konyolnya, handphone wanita itu berdering, membuat si ular bergerak ke arah mereka. Seorang remaja berkorban untuk memancing ular masuk ke ruangan es. Ular itu pun terjebak. Sementara itu, yang lain keluar dari ruangan. Pria itu mengorbankan diri dengan menutup pintu, mengurung ular di dalam. Zhou dan yang lain menuju ruangan kokpit. Para nakoda kapal telah gugur karena serangan ular. Mereka berharap pada Fungal yang sedikit mengenal cara mengoperasikan kapal. Kapal itu kembali bergerak. Radar menunjukkan sebuah pulau di depan. Namun, sesuatu mengguncang kapal. Terlihat seperti sisik ular dari jendela. Jika benar, ukuran ular itu sebesar kapal. Zhou menembakkan suar sinarnya, menerangi sosok monster ular hasil eksperimen laboratorium yang dirahasiakan. Monster ular itu berada tepat di hadapan kapal mereka. Zhou meminta orang-orang kabur dengan perahu kecil, sementara dia memiliki rencana lain. Zhou melumuri kapal dengan bensin, lalu menembakkan suar ke atas. Suar itu jatuh tepat di atas kapal, membuatnya terbakar. Kapal itu meledak dan tenggelam bersama monster ular. Teman-teman Zhou sangat sedih melihat pengorbanannya. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari air. Ternyata itu Zhou, yang berhasil melompat dari kapal karam. Keesokan paginya, mereka mendarat di sebuah pulau tanpa disadari. Mereka berjalan di antara benda-benda berbentuk telur. Ketika salah satu dari mereka terluka, seekor monster menyerang dan menarik wanita itu ke dalam cangkangnya. Orang-orang kaget dan menyusul. Pria lain menjadi santapan monster. Tak ada jalan lain selain segera pergi dari tempat itu. Pria kelemar-kelemar itu pun jadi korban berikutnya. Siapa suruh jadi cowok loyo? Kata seseorang. Monster itu berjumlah banyak. Tunggu, ada yang aneh, kata Sob. Monster ini kembali masuk ke dalam cangkangnya. Zhou dan kawan-kawan terdampar di sebuah pulau dengan makhluk aneh. Makhluk ini berbentuk seperti ular tanpa kepala. Mereka menelusuri pulau dan menemukan barak kosong. Tentara di sana telah dibasmi oleh ular-ular laboratorium. Senjata-senjata masih lengkap. Zhou mencoba menggunakan radio, tapi tidak ada sinyal. Mereka harus menjangkau dataran tinggi untuk menangkap sinyal. Tapi mereka belum menyadari bahwa pulau ini dikuasai monster hasil eksperimen genetik ilegal. Tiba-tiba, Zhou menyadari ada yang aneh. Saat minum, matanya melihat sesuatu. Dia terbelalak dan menjadi korban serangan monster. Ternyata, ada laba-laba raksasa tepat di atas mereka. Mereka lari tunggang langgang. Seorang kakek berkorban demi menyelamatkan cucunya. Ia meminta mereka berlari dari situ dan meledakkan granat di tangannya untuk mengusir monster laba-laba. Sebuah monster laba-laba setinggi pohon mengejutkan ZW dan kawan-kawan. Mereka mencari tempat persembunyian dan tiba di bekas fasilitas laboratorium. Eksperimen monster. Monster dilakukan di sini. Mereka bermalam untuk mengumpulkan tenaga, karena banyak makanan dan minuman yang ditinggalkan. Keesokan paginya, CW bangun duluan dan melihat keluar. Ia bertemu monster ular raksasa dan hampir disantap. Temannya menyelamatkannya. Ular itu sama yang menyerang kapal mereka. Zhou melarikan diri dengan berlari. Ular mengejarnya. Ia mencari cara mengalahkan ular. ZW sedih karena kehilangan teman, tapi mengubah kesedihannya menjadi semangat membasmi monster. Mereka menyusun strategi dan menyiapkan perangkap. Namun, ada yang tidak setuju dengan rencana membunuh ular monster. Justin memanggil ular itu ke arah perangkap. Ular itu mendengar suara Justin dan mengikutinya. Kepala ular ini memiliki sayap. Dr. Z terkejut melihat ciptaannya di belakangnya. Dokter itu dimakan ular. Zhou berlari kencang, kabur dari ular monster. Ia melemparkan botol berisi darah ke telur-telur monster. Zhou terjun dari jurang, menembakkan peluru tali untuk bergelantungan. Ular itu jatuh ke bawah, ke sarang monster parasite. Monster parasit menyerang ular dengan menggigitnya. Ular terjebak dan tak bisa bergerak. Parasit menggerogoti ular hingga kulitnya tercabik-cabik. Zhou memancing ular itu mengikutinya. Strategi mereka menjebak ular berjalan sesuai rencana. Ular monster itu kena jebakan Zhou, jatuh ke sarang parasit kelaparan. Parasit-parasit menyerang ular dengan menggigit setiap bagian tubuhnya. Ular terkobik-cabik dari pangkal ekor hingga kepala. Sekuat apapun berusaha meloloskan diri, parasit menahannya. Akhirnya, ular kehabisan tenaga dan terkapar. Parasit pesta besar karena mendapat santapan besar. Orang-orang selamat dari ancaman ular monster ciptaan dokter jahat. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup di pulau berbahaya. Nasib ular menjadi santapan lezat, parasit kelaparan. Sampai jumpa di film-film seru lainnya guys. Jangan lupa follow,